In this episode, saya balik Jakarta. Yay! Rame nih. Oke? Ya. And welcome back. Balik lagi sama saya, Gusti Adi. Anda sekarang berada di Ask Gusti Show episode 9. Nah, let's start. Saya juga pengen tahu, pengen jawab ya. Pertanyaan pertama, Pamal Pro Brawl. Saya bisnis jual HP. Di awal berjalan lancar dan laba lebih banyak. Saya investkan ke properti atau beli tanah. Karena lesunya perekonomian, berimbas penjualan sepi. Sekarang saya kekurangan modal. Mau tambah modal dengan jual tanah tapi susah cari pembeli. Ada solusi nggak? Oke, so saya bahas ya. Saya bahas sedikit dulu ya. Soal yang namanya gini nih. Ini problemnya kebanyakan orang karena mereka kebanyakan kan mikirnya konvensional. Ya. Nah, konvensional itu gimana? Properti itu tuh pasti naik. Katanya orang kalau investasi itu di properti aman kayak gitu ya. Nah, kalau saya pribadi adalah saya punya standar, saya nggak seperti itu. Saya lebih prefer adalah kalau misalkan istilah saya investasikan ke properti, tetap saya harus cari yang memang bisa agak lebih liquid dan juga sebaiknya adalah punya cash flow-nya gitu kan. Karena kalau udah nanti nasibnya kayak begini ya, di saat kita butuh itu jual tuh nggak mudah loh. Jadi properti itu bukan termasuk aset liquid, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi apalagi kalau udah pakai pahamnya seperti itu ya, bentuknya tanah lagi. Nah ini karena orang-orang konvensional yang seperti ini, saya nggak bisa nyalahin sih karena emang udah pahamnya kan, udah pahamnya seperti itu. Jadi ya sudah, kita kalau saya pribadi kan tetap lebih enak kan istilahnya justru malah kerjasama sama orang-orang seperti ini. Oke, jadi gini, tergantung tanahnya Bapak itu luasnya seperti apa dan bentuknya kayak gimana. Nah itu ada pola dan cara pemasarannya. Oke ya, saya nggak akan bahas bisnis Bapak kenapa sepi atau apa, karena Anda tanyanya adalah solusi soal ini solusinya. Oh iya benar, kalau saya nggak salah jawab, saya nggak salah nangkep, justru Anda nanya solusinya buat apa ya, agak luas ya. Nah kalau solusinya buat soal modal, Anda nggak selalu melulu harus jual tanah. Oke, Anda bisa istilahnya kalau misalkan ini saya nggak tahu bisnisnya apa ya, jual HP. Nah kalau misalnya kayak begitu bisa nggak dinegosiasikan sama yang namanya supplier, gitu ya. Nah terus udah gitu Anda perlu belajar lagi soal marketing. Nah udah tepat belum yang namanya Anda tuh istilahnya bisa ingin apa, bisa masarin HP-nya benar apa enggak? Oke, tapi ya kalau misalnya bisnisnya jual HP, saya nggak tahu HP-nya Anda apa, karena beda banget antara cara marketing HP yang high end sama yang low end, ya. Saya pribadi ya dua-duanya selalu ada solusi gitu ya, karena saya tetap di saya pribadi di situ juga ada ya. Contohnya ya ada siapa ya, ada Padani juga di situ, dia jualnya adalah produk yang high end gitu ya, seperti Samsung, Apple seperti itu. Jadi saya bilang padahal udah high end, harganya udah jelas berapa, cuman marginnya tipis banget, 5% aja nggak nyampe loh ya. Tapi ada nggak sih caranya? Ada ya, selalu jual back end sale-nya, jual aksesorisnya ya kan, karena di situ aksesorisnya margin bisa tebel kan. Nah tapi ada juga kalau HP yang low end itu bisa quantity banyak, cepat. Nah tapi Anda harus tahu juga marketnya di mana. Jangan Anda masarin di istilah tempat market orang yang high end, tapi masarinnya produk-produk atau handphone yang low end kayak gitu. Nah itu setahu saya kalau masalah supplier itu ya itu bisa Anda pasti negosiasikan, bisa turunin margin tapi permudah pembayaran ya. Saya nggak tahu tipikal bisnis model Anda kayak gimana, tapi yang pasti dari bisnisnya sendiri itu bisa kalau ditweak itu bisa ada solusi, sangat bisa. Nah sekarang kalau misalkan ada solusi yang mikir satu-satunya cara cuma dengan istilahnya yang jual tanah, ya Anda harus repackage kalau Anda mau mudah jual tanahnya. Repackage itu kayak gimana? Ya contoh, saya nggak tahu luas tanah Anda tuh berapa. Kalau misalkan luas tanah Anda itu misalkan kecil, ya berarti ya Anda harus istilahnya jual ide sih. Ide apa ya? Di sana rumah. Contohnya, saya juga nggak tahu kan lokasi tanahnya seperti apa, cara masarinnya seperti apa. Nah kalau misalkan Anda tanahnya agak besar yang bisa dibangun oleh perumahan, Anda bisa kerjasamakan sama orang-orang yang sudah biasa bikin perumahan. Oke, ya misalnya kerjasamakan kayak ke saya, kalau misalnya Anda nggak terlalu kenal saya, nggak terlalu trust sama saya, nggak ada masalah. Tapi cari yang Anda bisa trust gitu ya, dan sudah pengalaman, jangan yang mereka baru mau coba-coba. Karena sometimes mereka salah hitung, abis itu nanti nggak bisa tanggung jawab untuk melanjutinnya. Sometimes udah banyak nyangkut sama jual udah, tapi nggak bisa ngebangunnya. Nah ini banyak terjadi, even saya aja ngalamin sebagai pembeli and then nggak jadi bangun. Nah that's why itu penting banget ya, sebagai developer kita jaga integritas juga, sebagai pembeli itu soalnya kan kita juga ada expect daripada ya itu project Anda gitu kan.
Nah makanya kalau misalnya mau nyari dikerjasamakan ya carilah sama developer yang oke gitu kan. Nah kalau Anda jual gelondongan, artinya jual seluruhan tanahnya, jujur menurut saya memang itu agak berat, kecuali memang area Anda memang area yang tempat jual-jualnya itu yang gede. Kayak area gudang, pergudangan ya, jelas mereka butuhnya 3.000 meter, 5.000 meter, bahkan langsung hektar gitu ya. Saya nggak tahu luas Anda berapa dan Anda di mana. Jujur next time kalau misalnya ada pertanyaan itu paling enak lagi adalah udah ada detail spesifik, saya baru bisa jawab jauh lebih spesifik lagi ya. Tapi yang paling penting ya gitu, mental sih, mindset. Begitu Anda bilang bahwa kekurangan modal, ya sebenarnya modalnya itu bukan kekurangan modal uang, tapi modal creativity sama resourceful-nya Anda. Oke? Pertanyaan kedua, Pak Reza Lesmana. Menurut Anda, apakah bisnis online sekarang yang sedang booming rawan bubbling? Saya nggak tahu ya indikatornya istilahnya booming and bubbling ini untuk yang namanya bisnis online ini apa, dan bisnis online yang ada ini apa ya yang dimaksud gitu ya. Karena gini, sometimes orang juga suka salah loh, salah mengira bahwa ini bisnis online dan itu bukan. Nah itu tergantung referensinya Anda apa sih. Saya juga pengen tahu sebenarnya ya. Kalau misalkan Anda memang ini nonton ya, let me know, kasih tahu saya bahwa apakah Anda memang punya istilahnya punya pemahaman bisnis online itu seperti apa. Kalau misalkan pemahaman bisnis online-nya adalah seperti ini lah, contohnya gini ya, Anda mikir bahwa kalau misalkan dengan istilahnya kita bikin yang namanya promo sosial media, Instagram, Facebook, and then Anda jualan cuman taruhnya WhatsApp and BBM gitu ya, pakai seperti itu Anda bilang bisnis online, ya itu terserah ya kan. Nah itu kan saya jadi tahu ya buat saya pribadi, soalnya itu that's not sih, itu bukan internet marketing, nah itu bukan. Tapi kalau bisnis online itu adalah something more than that. Jadi apapun yang dilakukan itu adalah masih online. Karena kalau misalnya masih harus pakai WhatsApp, BBM kayak begitu-gitu, itu kan artinya Anda masih nggak lepas sama yang namanya peran ini loh, peran tangan, peran manusia, gitu kan. Kalau memang Anda memang di online banget, itu artinya segala macam proses daripada Anda punya bisnis itu hampir 100%, at least 80% itu udah di online. Jadi even yang namanya Anda tuh istilahnya bisa nge-reach orang, itu juga di sana platformnya di digital, di online. Dan pada saat Anda juga istilahnya pada saat orang tertarik, Anda dapetin actionnya mereka, ya itu kan sebutnya call to action. Ya, bisa sampai orang itu bisa sampai mereka ngeklik and then mau melakukan payment. Nah, itu semua udah di set by system online. That's business online. So kayak sampai make payment, abis itu sampai dari udah orang yang make payment itu langsung udah ada order ke siapa, I don't know. Nah itu udah langsung bisa automate terjadi transaksi. Kalau Anda bentuknya let's say jasa atau istilahnya mungkin belinya ebook kayak gitu kan, atau istilah ebook langsung kekirim ke email Anda. Kalau belinya buku, bukunya langsung kekirim ke tempat Anda, ya itu langsung otomatis. That's online business versi saya, ya. Dan buat saya pribadi saat ini tuh masih belum booming at all gitu ya. Yang booming itu adalah yang orang pikir bisnis online gitu loh. Ya, buat saya pribadi mungkin kategorinya ada salah satu mentor bisnis juga, saya lupa namanya siapa karena saya belum pernah ngikutin, tapi dia pernah ada statement kayak begini, ini bagus kok, dia mengklasifikasikan bahwa bisnis Anda tuh bisnis online atau semi online gitu ya. Karena dia mengkategorikan bisnis yang tadi saya sebut, seperti Anda istilahnya beli entah beli buku atau beli baju atau beli tas and then harus WhatsApp dulu atau BBM dulu. Nah, itu disebutnya semi online buat dia. Itu benar gitu kan. Kenapa ya? Saya masih setuju dengan sebutan semi online karena memang nggak full online. Dan di Indonesia memang justru marketnya masih belum terlalu ini banget. Belum yang namanya boom banget yang namanya untuk online ya, full online. Terutama infrastrukturnya gitu loh. Even saya sendiri juga sampai sekarang juga masih cari beberapa platform-platform yang memang benar-benar supportnya tuh mempermudah startup untuk bisa start di online bisnis. Dan itu kalau misalnya dibilang booming nih, saya sih pribadi kalau saya sendiri dibilang booming di Indonesia kurang setuju ya, karena masih banyak banget potensinya. Apalagi kalau kita ngomong Indonesia ya, gitu loh. That's it sih, kalau saya bilang. Oke? Nah jadi kalau pertama soal boomingnya dulu, buat saya enggak sih, belum. Bubbling, lihat potensinya aja. Kita masyarakat ini, kita baru ngomong Indonesia ya. Indonesia kita ada 240 juta, penggunanya aja baru 80 juta. Hello, can you imagine gitu loh. Itu baru pengguna, belum pelakunya. Buat saya pribadi sih bukan bubbling sih. Cuman kebetulan aja mungkin Anda di Facebook Anda, sosial media Anda itu lagi yang namanya hype, yang namanya kayak begitu-gitu. Ya. Lagi hype aja gitu.
Tapi buat saya kalau dibilang booming and bubbling masih belum. Karena potensinya masih banyak loh di luar sana. Oke, masih banyak banget. Ya, oke. So, itu jawaban dari saya. Pendapat saya. Sip, teman-teman, nanti buat yang nanti masih ngikutin Ask Gusti Show, minggu depan saya akan live dari Sydney. Tapi saya akan lihat situasi. Kenapa? Soalnya saya nanti di sana jadi panitia atau jadi kru di satu event yang cukup besar lah di dunia termasuknya. Di sana saya jadi panitia atau kru, salah satu kru yang akan ngebantu di eventnya Tony Robbins. Jadi jamnya akan variasi sekitaran jam 8 sampai jam 9. Oke ya, jam 8 sampai sekitaran jam 8 jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Oke ya. Sekian dari saya. Sampai ketemu di Ask Gusti Show berikutnya. But sebelumnya ya, buat Anda yang pengen pre-order buku saya, Anda bisa pre-order dengan cek ke Facebook page saya. Ya, di situ ada bagian shop now. Facebook page saya adalah facebook.com/gustiadi.prakoso. Oke. Dan Anda, buat Anda yang pengen terus stay tune, Anda bisa subscribe di channel ini. Oke. And nantikan yang namanya update-update dari saya dan Ask Gusti selanjutnya. Oke? Ya, sampai jumpa teman-teman.